tentang pengalaman Bupram dalam menerapkan diferensiasi di kelas. Apakah ada situasi tertentu yang ingin Bupram refleksikan atau bahkan pertanyaan yang muncul selama upaya penerapan diferensiasi? Sejauh ini, saya merasa cukup nyaman dalam mencoba berbagai metode dan memberikan tugas yang berbeda. Tetapi, ada situasi di mana saya merasa perlu menyesuaikan lebih lanjut, terutama dalam melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Oke, terkadang tantangan itu muncul dalam melibatkan siswa secara aktif. Bagaimana Bupram biasanya mendorong partisipasi siswa, dan apakah sudah ada ide atau strategi tertentu yang ingin dicoba yang Bupram lakukan? Saya biasanya menggunakan diskusi kecil dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapat mereka. Namun, saya merasa perlu mencari cara agar siswa yang lebih pemalu atau kurang berani juga bertanya dan Itu adalah langkah yang baik. Mungkin kita bisa mendiskusikan lebih lanjut cara-cara untuk menciptakan lingkungan di kelas yang mendukung partisipasi semua siswa. Selain itu, bagaimana dengan pemanfaatan teknologi di kelas? Apakah Bupram merasa sudah efektif atau ada aspek tertentu yang ingin ditingkatkan di kelas? saya menggunakan teknologi seperti presentasi dan video, tapi saya merasa masih ada banyak potensi yang belum saya eksplorasi sepenuhnya. Saya ingin mencoba lebih banyak alat atau aplikasi yang dapat memfasilitasi pembelajaran diferensiasi. Itu sangat bagus, Bupram. Dengan perkembangan teknologi ada banyak opsi yang bisa kita lakukan untuk mendukung kegiatan diferensiasi di kelas. Kita bisa menyusun rencana untuk mencoba beberapa alat baru dalam sesi kedepannya. Selanjutnya, saya ingin mendiskusikan tentang pengelolaan waktu dan bantuan tambahan yang diberikan kepada siswa. Bagaimana Bupram biasanya mengelola waktu di kelas dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya? Saya berusaha memberikan waktu tambahan dan mendukung siswa dalam kelompok kecil. Tapi saya menyadari bahwa keseimbangan antara mencakup semua siswa dan tidak memakan terlalu banyak waktu bisa menjadi utama. Ada pemahaman yang baik. Mungkin kita bisa menyusun strategi untuk lebih efisien ya dalam memberikan dukungan tambahan tanpa mengorbankan waktu pembelajaran utama. Selain itu, dalam melihat ke depan, apa yang menjadi harapan atau target Bupram terkait perkembangan berdiferensiasi di kelas ini? Saya berharap dapat menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa diakui dan didukung sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, saya ingin meningkatkan variasi dalam cara saya memvalidasi belajar siswa agar lebih sesuai dengan kemampuan dan minat. Itu adalah tujuan yang sangat positif ya Bupram. Kita bisa mengintegrasikan perubahan tersebut dalam rencana pengembangan selanjutnya. Dalam mengakhiri diskusi ini, Bu, apakah Bupram memiliki pertanyaan tambahan atau hal yang ingin lebih dibahas? Saya merasa cukup terbantu dengan diskusi ini, tetapi jika ada saran atau sumber daya tambahan yang bisa membantu, saya terbuka. Tentu Bupram, saya juga akan mengasih beberapa sumber daya dan contoh strategi yang dapat mendukung pengembangan diferensiasi di kelas. Ya, mari kita sama-sama menyusun rencana untuk tindak lanjut yang lebih rinci, Bu. Terima kasih atas partisipasi dan keterbukaan Bupram lagi dalam diskusi ini. Terima kasih juga Bu Yohana, saya menghargai bimbingan dan dukungan karena saya menantikan langkah-langkah. Sama-sama Bupram, kita bekerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Demikian tadi pembicaraan saya dengan Bupram mengenai pra-observasi pembelajaran diferensiasi di kelas. Terima kasih.
belajar tema 7 subtema 3 pembelajaran. Perasaan kamu hari ini, belajar hari ini bagaimana? Senang. Berarti mana ya? Gambarnya yang mana? Yang senang. Gembira. Kenapa gembira? Karena apa? Karena mendapat sabunnya. Ya, karena mendapat ilmu, menambah pengetahuan. Ya. Adakah yang perasaannya sedih? Tidak ada. Yang perasaannya kecewa? Tidak ada. Yang perasaannya marah? Tidak ada. Di sini kita akan bernyanyi bersama lagu Indonesia Raya ciptaan dari W.R. Supratman. Coba anak-anak berdiri dulu. Kita menyanyikan silahkan duduk. Ini tadi lagu yang judulnya apa? Indonesia Raya. Biasanya kita menyanyikan lagu ini pada saat kegiatan apa? Cara dilaksanakan tiap hari Senin. Di sini Wati akan bermain memory game. Coba. Ini ada angka 1 sampai 8. Coba Hafid, kamu pilih angka berapa? 1. Kita bisa. Gambar apa ini? Sekarang coba Green, kamu pilih angka berapa? 4. Tuh, gambar apa itu? Lawar. Sama tidak? Tidak. Coba kita tutup. Terus. Coba Umi pilih angka 1. Terus Arif pilih angka 5. Sama tidak? Tidak. Kita tutup lagi sampai ketemu yang ayam. Coba. Bagus. Kamu pilih angka berapa? 6. Oh, ternyata ikan. Terus Mira pilih angka 3. Oh iya, sama. Tepuk tangan.
coba. Mahesa, kamu pilih angka berapa? 8. Kita buka bersama. Bim salah abragadabra. Ingat tidak? Tadi Vero, kamu pilih nomor berapa? 1. Kita buka. Bismillahirrohmanirrohim. Hore! Berarti tinggal 2 sama 5. Danis pilih angka 2. Nah, gambar apa di sini? Bebek. Terus sekarang Via 5, tinggal 1. Sisa 5 sudah pasti sama. Ya. Ini adalah permainan kita tadi. Sekarang kita lanjut. Di sini kita akan belajar dan Buati akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu setelah menyimak PPT, peserta didik dapat mengenal gaya magnet dan sifatnya. Yang kedua, melalui percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi tipe gaya yang dihasilkan dari benda magnetis. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat mengetahui manfaat dan penerapan gaya magnet dan dalam aktivitas sehari-hari. Anak-anak tahu magnet? Apa magnet itu? Bentuknya bagaimana? Yang sudah tahu jajan. Bentuk magnet yang kamu pernah tahu. Bulat, kotak, terus persegi panjang. Itu adalah magnet. Di sini ada macam-macam benda. Yang pertama benda apa ini? Apa gunanya benda? Menulis. Yang kita pakai untuk menulis dari saat kita melaksanakan belajar mengajar. Yang kedua gambar peniti. Kamu sudah pernah tahu peniti? Tahu ya. Terus yang ketiga bagus. Yang keempat kemudian penjepit kertas. Kamu sudah tahu penjepit kertas? Pernah tahu tidak? Pernah. Sudah tahu ya. Terus yang berikutnya benda-benda yang ada di sini pastinya kamu sudah tahu semua. Di sini benda-benda yang ada di sini itu ada yang bisa ditarik oleh magnet dan ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Apa kalian sudah tahu? Kamu kerjakan ya. Contoh yang pertama pensil bisa tidak? Iya. Kemudian peniti bisa. Kenapa ya? Benda itu ada yang bisa ditarik dan ada yang tidak bisa ditarik. Karena apa? Siapa tahu? Acungkan jari. Apa Fahri? Karena bahan-bahan di sini ada yang terbuat dari besi. Yang terbuat dari besi itu bisa ditarik oleh magnet. Contohnya apa saja coba benda yang ada di sini yang bisa ditarik oleh magnet. Coba dari siapa? Waniti. Apalagi Awi? Paku. Iya, paku bisa ditarik oleh magnet. Terus apa lagi? Arif? Gunting. Terus, nah betul. Ini semua benda yang disebutkan oleh Danis, Arif, dan Fahri tadi adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, sekarang coba Buati ingin tahu benda apa saja yang tidak bisa
walaupun ditempel-tempel, dipaksa-paksa, didekatkan, tapi tidak mau menempel. Coba benda apa saja di sini? Bisa dulu. Apa? Pensil. Kemudian siapa lagi yang bisa? Bagus. Kayu. Terus Bagus Anggoro. Sisir. Terus apa lagi yang bisa? Dewa. Penghapus. Apa lagi? Manes. Daun. Pari. Karet gelang. Ada yang bisa lagi menyebutkan? Kaca. Ya, kalian berarti bisa membedakan ya benda yang mana saja yang bisa ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang jelas benda yang bisa ditarik oleh magnet ini adalah benda yang berasal dari tembaga. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjutkan. Terus berikutnya adalah sifat-sifat magnet. Kamu tadi sudah tahu ya benda yang bisa ditarik dan tidak bisa ditarik. Sekarang sifat-sifatnya magnet apa saja? Menempel. Terus apa lagi? Menarik. Benda, benda, barang, benda. Kita tadi bicara masih bilang benda, Terus apa lagi? Yang bisa ditarik. Ada yang tarik, ada yang nempel. Apa lagi? Nah, yang pertama ini magnet memiliki daya tarik. Tuh, tadi ada yang bilang tarik ya. Magnet memiliki daya tarik. Itu sifat yang pertama. Mesti nek magnet iki lho, sisi bisa digunakan. Nah, seperti itu nggih. Sifatnya magnet yang pertama memiliki daya tarik. Yang kedua, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Ya. Nantinya gaya magnet paling kuat terletak di kutub magnet. Kutub. Kamu tahu kutub apa? Kutub. Magnet itu punya dua kutub utara dan kutub selatan. Ya. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Magnet sahabat ya. Itu di sekitar daerah magnet disebut medan magnet. Seperti ini. Ya, di sekitarnya ini. Ya, yang ada tanda panah berwarna merah. Nah, ini namanya apa tadi? Medan magnet. Ya. Terus kita lanjut. Pada keadaan bebas, magnet akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ini, misal kamu bawa magnet ya, kamu taruh di meja. Pasti magnet itu akan menunjuk arah utara dan selatan. Utara dan selatan. Saat kutub yang sama dari dua buah magnet batang saling didekatkan, keduanya akan saling menolak. Nah, tadi kutub magnet itu ada dua, utara dan selatan. Misal ada dua magnet, ya kan magnet ada dua kutub, utara dan selatan. Jika kutub selatan dan selatan itu didekatkan, selatan sama selatan didekatkan, dia tidak mau menempel, saling menolak, tapi kalau beda kutub, misal satu magnet tadi kutub utara didekatkan dengan satu magnetnya tadi kutub selatan, dia
dia saling menarik, ya, cepat menarik, ya, gitu. Kita lanjutkan. Sebaliknya jika kutub yang berbeda dari dua magnet dekatkan akan terjadi tarik menarik. Ya, kan? Nah, setelah kita belajar lagi sifat-sifat dari magnet, kita lihat video ya. Cara membuat kompas bahannya apa saja tadi? Air, ya, berada di kantong. Terus apa lagi? Jarum magnet. Caranya, selopnya ditaruh di atas air yang berada di dalam kotak tadi. Kemudian jarumnya digosok ke magnet, ditaruh. Nah, ternyata jarum itu mengarah kemana tadi? Utara dan selatan. Terus sekarang kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Banyak benda yang menggunakan magnet, misalnya kompas. Kompas merupakan alat yang menggunakan magnet jarum. Magnet jarum pada kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Kamu pernah tahu bentuk dari kompas? Biasanya menggunakan siapa ya? Para pendaki, ya, karena dia itu pendaki itu kalau sudah sampai di hutan, ya, kalau sudah sampai di hutan itu tidak tahu arah mana, utara selatan, karena menggolnya beloknya sudah mengarah atau berjalan hanya satu jalan itu tadi. Makanya Sani membawa yang namanya kompas untuk mengetahui arah. Oh, ini utara, ternyata arah sana itu selatan. Seperti ini gambar kompasnya, hanya menunjukkan arah utara dan selatan. Selain kompas, masih banyak alat yang menggunakan magnet. Coba alat-alat yang menggunakan magnet adalah kipas angin, alat-alat rumah tangga yang ada di rumahmu. Kipas angin itu juga menggunakan magnet. Pengeras suara itu apa? Nah, seperti ini. Itu juga menggunakan magnet. Kulkas, radio, televisi, dan ujung obeng. Pasti kalian sudah pernah tahu benda-benda ini, ya? Lanjut. Pertanyaan. Setelah kita belajar dari awal sampai ini tadi, ya. Bagaimana bentuk magnet yang pernah kamu gunakan? Apa yang kamu lakukan dengan magnet itu? Kamu pernah tahu magnet? Betul. Bentuknya yang bagaimana?
benda yang terbuat dari besi lebih mudah untuk dapat ditarik magnet. Sekarang kita pertanyaan yang kedua. Mengapa benda yang terbuat dari besi lebih mudah untuk dapat ditarik magnet? Mengapa ini terjadi? Kenapa? Karena mengandung logam. Betul, tepuk tangan untuk kita semua. Apa sih benda-benda yang ada di sekitar kita saat ini? Benda apa saja yang terdapat gaya magnet saat ini? Dari kita di sekitar kita ini, benda apa saja yang terdapat gaya magnet? Bisa kita lihat cepat kita sini aja. Ayo. Betul. Ini adalah pengeras suara. Ya, ada lagi yang bisa. Tadi apa? Di situ tadi ada apa? Penjepit kertas. Ya, penjepit kertas itu ada paku, ya. Ya, gunting. Betul sekali. Sekarang kita akan belajar berkelompok sesuai dengan bakat kalian. Tapi kelompok lo ya. Saya bikin 3 kelompok. Yang suka menulis, coba mana? Berarti duduknya di sebelah sini yang suka menulis. Oh ini sudah ya, ini berarti. Yang suka menggambar, duduknya berarti sini. Duduknya sini ya. Terus yang suka praktek-praktek, nah berarti nanti duduknya sini. Sekarang ini tidak apa-apa. Harus ikut tarik. Ya. Nah, berarti kamu menulis ya apa tadi yang berkaitan dengan magnet. Nah, ini tadi toh.
Ayo buat yang bagus desainnya. Piye carane ora terbalik terjungkal. Jengkit. Magnetnya apa ini? Coba dipraktekkan. Wah, bagus. Ya. Coba ya, sekarang kita perhatikan yang akan praktek adalah dari nomor dari dulu ya, akan praktekkan tentang magnet tadi. Ya, ayo, silakan.
Terima kasih untuk anak-anak, silakan duduk kembali. Oh, bisa ayo maju. Ayo bisa, ayo bisa. Untuk berikutnya yaitu kelompoknya bisa. Ayo. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita sudah selesai mengerjakan soal, ya. Nanti Buati akan memberikan soal, kamu mengerjakan. Setelah itu kita cocokkan bersama. Yuk. Tulis. Ya, buku tulis. Buku tulis.
2. Sebutkan kutub-kutub magnet yang kamu ketahui. Yang kamu ketahui. Ya. 3. Jelaskan sifat-sifat magnet. Sebutkan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sebutkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Coba sekarang kita mencocokkan ya pekerjaan kalian. Yang nomor 1 coba Intan. Ayo dimasuk dengan gaya magnet. Betul. Yang betul diberi tanda centang, yang salah. Sekarang nomor 2 coba lihat. Sebutkan kutub-kutub magnet yang kamu ketahui. Kutub utara dan kutub selatan. Betul. Ya, yang ketiga, Hafid. Betul. Nomor 4, Fahri menyebutkan benda yang ayo, Mas. Ya, yang nomor 5, Janis, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Betul semua. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hari ini kita belajar tentang magnet sudah selesai. Dan kalian senang? Betul semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya dan yang pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi atas pendekatan pembelajaran yang luar biasa. Dan menciptakan fantasi yang menarik.
Mungkin saya kedepannya memberikan soal yang lebih mengetahui tingkat kemampuan siswa ya, kemampuan siswa agar siswa yang hanya mendekati temannya tadi juga bisa berperan. Kalau tidak begini saya itu harus tidak saya paksa kamu ikut kelompok ini, biar mereka yang mengetahui kemampuan saya itu di kelompok ini. Jadi itu mungkin lebih memerdekakan siswa ya. Untuk selanjutnya Bu, menambah ilmu saya agar pembelajaran proses pembelajaran Oke, itu percakapan di apa? campur-campur Pak perasaannya Pak, tapi saya senang begini karena Kemudian sudah pernah ini sudah pernah mengenal metode coaching. perhatikan juga sama Pak. Iya. Ada nggak hal yang berkesan gitu? tidak sadar ketika saya melakukan kegiatan itu, saya itu tidak sadar menjadi mental ya. Iya. Karena saya kan cuma hanya bertanya, menghindari informasi dari apa masyarakat tapi kesan saya tidak sadar, sehingga saya tidak sadar jadi malah Tapi ini sadar ya. sadar hari ini. Oke, pernah nggak sadar tapi kemudian sadar. Iya, Pak. Yang penting. Oke, seberapa Miriam percaya pada metode coaching? Kalau misalkan belum mengenal sama sekali,
baik wajar ya kalau saya menganggapnya ketika pelaksanaan coaching itu satu momen dua momen memang ada untuk meluruskan biar nggak terlalu jauh kajiannya, karena memang ketika kita coaching yang paling sering kan ngomong syukuri Handayani sebagai guru, sebagai rekan kerja itu kan memang gak gampang, karena memang harus ngomong cara berpikir orang, kemudian ini harus mengarahkan menurut saya, tapi saya harus mengapresiasi di pasca ini tadi saya menganggap panitianya sudah berhasil dan sudah memahami bagaimana memfasilitasi artinya kadang kalau susu pengennya sedangkan sudah monitoring gitu ya, maksudnya itu aja